Gua kemarin itu punya asumsi bahwa Sekjen PDIP tidak akan kembali dijabat oleh Pak Hasto. Ya, hat-trick dong Mas ya. 3 kali udah itu. Tapi yang menarik itu adalah statement dari Bang Adian ada 10 ya. Ini kabar baik. Tapi saya kaget. Gue tambahkan lagi, Mas Ganjar bilang memang pas penunjukannya agak cukup tegang ya. Mas Ganjar juga memberikan konfirmasi bahwa kita semua seperti Mas Adian kaget juga gitu. Kalau misalnya ngomong Pak Bambang Pacul, kenapa ini diganti? Itu langsung katanya kan ditelepon sama Pak Hasto. Dan kita tahu Pak Rudi ini dulu kan pasangan dengan Pak Jokowi. PDIP ini kan ada 3 faksi ya, Jang ya, terkait relasi dengan penguasa. Ya, satu itu yang pengen segera bergabung. Kemudian nomor 2 yang wait and see. Untuk bisa bergabung nggak bergabung juga oke. Nah yang ketiga, yang no way. Ingin memposisikan sebagai parpol oposisi formal ya. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Cang, PDIP di false setting nih. Di false setting, maksudnya? Pak Hasto ditunjuk lagi menjadi Sekjen PDIP. Oh iya, hat-trick dong Mas ya. 3 kali udah itu. Tapi yang menarik, ada turunan-turunan dari pemilihan Pak Hasto. Apa tuh? Mas Bambang Pacul sekarang diganti sama FX Rudi. Iya, geng Solo. Ya. Oke, Mas Alp sama Mas Icang tahan dulu. Karena kita harus sama terlebih dahulu ini pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat ngetik. Seperti yang sudah tadi di awal diperbincangkan sama Mas Alp sama Mas Icang, begitu pula adalah ulikan politik yang akan kita diskusikan di hari ini. Tapi sebelum itu tentu saja saya juga mau menyapa pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat ngetik. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik kembali. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Oke, tadi di awal ini menarik sekali Mas Saab sama Mas Icang sudah memperbincangkan begitu mengenai PDIP yang akan hat-trick ya, menyebutkan tadi ada nama Pak Hasto Kristianto, juga tadi sempat disebutkan Mas Bambang Pacul, kemudian juga yang menarik nih Mas, kalau dari saya ini kan juga ada isu-isu pertemuannya Presiden Prabowo sama Ibu Megawati mungkin itu ada kaitannya kah? Ada ini. Ulikan ya Mas Icang. Iya, kan Pak Prabowo dikemukakan oleh salah satu tokoh PDIP Mbak Puan Maharani. Dalam waktu dekat direncanakan akan bertemu. Nah, pertanyaannya, apakah ini ada kaitannya dengan penunjukan sekjen yang kembali ternyata harus diemban oleh Pak Hasto Kristianto, yang kemudian ternyata diikuti oleh adanya pergantian Ketua DPD Jawa Tengah. Mas Bambang Pacul diganti dengan Rudi ya? Iya Pak, FX Rudi. Dimana kita tahu nih Mas Bambang Pacul ini kan kalau kita nukil kalimatnya Mas Eros Jarot, PDIP ini kan ada 3 faksi ya Jang ya, terkait relasi dengan penguasa. Satu apa Jang? Satu itu yang pengen segera bergabung. Iya, kemudian nomor 2 yang wait and see. Untuk bisa bergabung nggak bergabung juga oke. Nah yang ketiga yang no way. Ingin memposisikan sebagai parpol oposisi formal ya. Nah, di antara 3 ini sebetulnya kalau kita baca, lo punya analisis nggak? Di antara 3 faksi-faksi ini, kalau kita simplifikasi menjadi simbol-simbol kekuatan masing-masing faksi ini, kira-kira siapa sih, Jang? Oke, kalau gue baca Mas, bacaan gue adalah ya analisis kita aja. Kita aja lah ya. Yang pertama itu dari faksinya Mbak Puan, Mas. Faksi Mbak Puan. Ya, kita tahu lah Mbak Puan itu kan cenderung ya untuk konsolidatif ya. Betul. Dan kompromis lah. Iya. Seperti almarhum Pak Taufik Kemas. Betul. Sebagai jembatan. Juga ada waktu itu gejalanya, ada berita yang unnoticed, yaitu Pak Said Abdullah, orang dekat Mbak Puan juga, yang sempat katanya itu membawa map ke Hambalang. Oh iya. Terkait kabinet. Iya. Kalau yang kedua ini moderat lah mungkin ya. Tokohnya nggak terlalu kelihatan ya kayaknya. Tapi mungkin yang nggak terlalu banyak bicara, wait and see aja gitu, tengah-tengah lah. Ya kalau seandainya nanti Mbak Puan yang akan diterima masuk pemerintahan, mereka bisa mendukung, atau bahkan sebaliknya ketika menjadi oposisi formal, mereka juga mendukung. Kaum sentris lah kita sebut ya, yang tengah. Kalau yang ketiga nih Mas, yang paling menarik nih. Apa?
Yang paling Siapa kelihatan kira-kira simplifikasi vokal yang dan- bisa menjadi simbol representasi? Ya gue langsung teringat Pak Hasto lah ya. Oh iya. Yang baru saja diberikan amnesti. Dan yang menarik ketika Kongres PDIP tidak disebut sebagai sekjen. Waktu itu masih ada jeda kan. Tahu-tahu tanggal 14 ya. Ya. Rapat pleno PDIP menasbihkan Pak Hasto jadi sekjen kembali. Ketiga kalinya Mas. Dan ini kan nggak sempat terlalu ribut di media Mas. Tapi yang menarik itu adalah statement dari Bang Adian Apitupulu ya. Apa? Waktu itu beliau pas diwawancara gimana? Ini kabar baik, tapi saya kaget katanya. Oh iya. Saya kaget dan ini juga sejalan dengan Mbak Puan yang sempat berujar akan ada kejutan. Iya nih. Apakah itu kejutan yang dimaksud Mas? Nah, gue tambahkan lagi, ada indikator memang dinamika cukup kuat di internal PDIP saat penunjukan sekjen ini ketika Mas Ganjar bilang memang pas penunjukannya agak cukup tegang ya. Oh iya. Mas Ganjar juga memberikan konfirmasi bahwa ketika Ibu Mega kemudian mengeluarkan titah itu ya kita semua sempat seperti Mas Adian kaget juga gitu. Karena di awal penunjukan sekjen ini dengan indikator yang dikasih oleh Mbak Puan bahwa akan ada kejutan, itu memang betul-betul mengejutkan. Tadinya kita pikir apa Mas? Ya mungkin yang akan duduk sebagai posisi sekjen ini adalah sosok-sosok yang mungkin lebih moderat lah Jang. Untuk bisa menjembatani antara PDIP dengan pemerintah atau dengan kekuatan-kekuatan kelompok lain yang sekarang sedang mengelilingi Pak Prabowo. Tapi ketika Pak Hasto kemudian ditunjuk kembali, ini akhirnya gue punya kesimpulan PDIP default setting nih. Back to default setting. Iya, yang quo ya. Status quo yang 3 faksi yang lo sebutkan tadi memiliki relevansi lebih mapan lagi karena kelompok faksi yang ketiga pasca Pak Hasto itu kemarin harus sedikit berurusan dengan persoalan hukum, mungkin faksi yang ketiga ini yang ingin betul memposisikan diri di seberang kekuasaan, akhirnya mulai kehilangan representasi. Tapi ketika Pak Hasto kemudian kembali dituju menjadi sekjen PDIP, berarti default setting sebelum Pak Hasto yang berurusan dengan hukum kembali lagi nih Jang. Iya, soalnya kan gue waktu itu sempat nebak-nebak bau manggis Mas ya. Apa itu? Bahkan gue itu waktu itu Pak Ahmad Basarah. Atau mungkin juga Pak Dolvi ya. Oh iya. Sempat santer juga. Betul, sempat santer sekali itu. Dengan Mbak Puan ya. Betul. Atau juga mungkin Pak Jarod. Nah, Pak Jarod ya. Pak Saiful Jarod. Ternyata back to basic Pak Hasto. Yang kita tahu memang sudah 2 kali sekjen ya. Iya. Dan dekat dengan Ibu Mega sekali. Dan itu adalah sekjen terlama. Terlama, betul. Betul-betul Bu Mega itu dengan Pak Hasto punya ikatan sepertinya relatif lebih kuat, Cang. Iya. Karena kita tahu dan itu momentum yang sudah ditangkap oleh semua media massa ketika Pak Hasto baru kemudian dibebaskan dari KPK, langsung terbang ke Bali. Dan ketika masuk, Bu Mega sedang menyampaikan pidato. Pada saat Bu Mega menyampaikan pidato harus terjeda karena kehadiran Hasto Kristianto yang kemudian langsung naik ke panggung dan di saat itu capture terhadap momen yang agak haru dalam tanda kutip ya, Bu Mega sampai mengeluarkan dan meneteskan air. Iya, seperti seorang ibu yang berjumpa anaknya kembali ya. Iya. Nah, tapi yang paling menarik nih, Cang. Kalau kita kaitkan tadi, Neng, dengan pembukaan lo, bahwa Pak Prabowo akan segera bertemu dengan Bu Mega. Ya. Kita tahu, 2 kali Pak Prabowo dan Bu Mega sudah ketemu. April bertemu ketika suasana momen Lebaran ya. Kemudian di peringatan Hari Kesaktian Pancasila kalau nggak salah ya. Oh iya. Itu kemudian juga bertemu kembali dan ini rencananya akan ada pertemuan ketiga. Nah, pertanyaan menjadi cukup relevan untuk diajukan. Urgensinya apa coba ya kan? Dan ini kan yang bocorin kan Mbak Puan sendiri. Nah, itu lebih dari A1 lah, A0 gitu ya. Iya, A0. Dan sudah dikonfirmasi oleh Mas Deddy Sitorus, dikonfirmasi oleh juru bicara PDI Perjuangan, dan diperkuat oleh Mbak Puan. Dalam waktu secepatnya akan bertemu. Nah, kalau seandainya, lo ada nggak ulikan terkait kenapa sih kemudian Pak Prabowo harus
teragendakan kembali untuk bertemu dengan Bu Mega pasca terpilihnya Mas Hasto Kristianto kembali menjadi sekjen PDIP. Di kacamata lo apa, Cang? Ya, gue harus kembali ke peristiwa monumental amnesti itu, Mas ya. Oh iya. Kalau gue sih ngeliat Pak Prabowo itu kan, kita tahu lah ini konteksnya politik ya. Ini sebuah insentif untuk PDIP. Oh iya. Dan Pak Prabowo ini sepertinya bukan orang yang mau berlama-lama. Mungkin Pak Prabowo ingin menegaskan PDIP mau di mana. Ini kan belum jelas, Mas. Oh iya. Kemarin sudah ada statement, tapi kan itu masih abu-abu ya. Menurut gua Pak Prabowo pengen kejelasan itu, Mas. Iya, karena saat ini dalam kacamata gua, Cang ya, PDIP itu dalam konteks relasi dengan kekuasaan punya peran ganda. Nomor satu, kita tahu setahun pemerintahan Prabowo Subianto, PDIP di parlemen atau di DPR itu menjadi salah satu kekuatan yang terus berada di sisi Pak Prabowo dalam konteks mendukung semua kebijakannya. Ya, ambil salah satu contoh paling sederhana, Neng, penyusunan APBN terkait dengan program-program prioritas yang sedang diajukan oleh Prabowo Subianto. Sejauh ini gue melihat tidak ada upaya serius dari PDIP untuk kemudian mempertanyakan secara lebih kritis gitu dengan keras terkait kebijakan-kebijakan ini. Karena memang Pak Prabowo punya kebijakan yang sangat populis dan itu punya sinergi platform besar dari PDI Perjuangan. Apa itu? Perjuangan terhadap wong cilik. Kerakyatan. Dan itu kemudian dipertegas oleh Bu Megawati. Selama program-program Prabowo Subianto masih kemudian mengiris kepentingan rakyat kecil dan rakyat banyak, maka PDIP diperintahkan semua kader-kadernya untuk mendukung Prabowo Subianto. Namun di sisi yang lain, peran ganda itu, Bu Mega kemudian tetap menasbihkan diri bahwa PDIP menjadi partai penyeimbang. Bukan koalisi. Bukan oposisi, bukan koalisi. Nah, ini kan ada peran ganda. Secara informal kita tahu semua bahwa sosok-sosok yang saat ini berada di pemerintahan Pak Prabowo ada yang memiliki ikatan cukup lekat dengan PDIP. Kita sebut misalnya salah satu contoh Menko Polhukam, Pak DG ya. Pak Budi Gunawan. Itu juga punya ikatan yang cukup lekat dengan PDIP dan Bu Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi kemudian secara definitif saat ini Bu Mega mengatakan di Kongres kemarin PDIP akan tetap memainkan peran sebagai partai penyeimbang jika ada kebijakan-kebijakan Prabowo yang dipandang tidak lagi sejalan terhadap kepentingan masyarakat. PDIP siap menjadi oposan kritis. Nah, peran ganda PDIP yang dimainkan dalam konteks relasi dengan pemerintahan atau kekuasaan yang sekarang, inilah yang gue lihat terrepresentasi dari faksi-faksi yang tadi lo tiga sebutkan tadi. Itu kutipan dari Pak Bambang Pacul sebenarnya, Mas. Oh, bukan Pak Eros Jarot itu. Oh, bukan Pak Eros Jarot ya. Pak Bambang Pacul. Nah, kembali kalau misalnya ngomong Pak Bambang Pacul, kemudian kenapa ini diganti, Cang? Itu langsung katanya kan Pak Erik Sudi ditelepon sama Pak Hasto. Gitu. Dan ada kalimat loh, Cang, yang itu kemudian menjadi representasi kuat bagaimana loyalnya FX Sudi kepada Bu Mega. Yang lo bilang tadi? Oh, yang kalau disuruh masuk sumur racun pun mau. Die hard ini memang. Die hardnya Bu Mega, garis keras. Dan kita tahu Pak Rudi ini dulu kan pasangan dengan Pak Jokowi. Nah, dari sini kemudian yang cukup menarik adalah apa kemudian urgensi Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega di tengah faksi-faksi atau saat Pak Hasto itu dipilih kembali menjadi sekjen. Nah, kalau gue melihat, Cang ya, urgensi Pak Prabowo saat ini untuk bisa bertemu dengan Bu Mega, nomor satu, kita sudah kerap kali mendiskusikan bahwa saat ini Pak Prabowo punya kepentingan total untuk segera membuat balance orbit kekuatan politik yang ada sekelilingnya untuk segera sepadan. Tidak ada yang lebih menonjol atau lebih leading sehingga Pak Prabowo kemudian yang selama ini dinarasikan sebagai subordinat Solo, yang gua kutip lagi kalimat lo, Cang, bahwa Pak Prabowo menerima 2 mandat, yang
yang banyak dianalisiskan sebelum ini ditertibkan atau disesuaikan atau diseimbangkan itu adalah satu, Pak Prabowo memegang mandat dari rakyat melalui pemilu langsung 2024 kemarin. Yang nomor dua, Pak Prabowo juga menerima mandat dari Pak Jokowi. Nah, dari sini kan kemudian Pak Prabowo yang punya kekuatan punya kebutuhan untuk segera membuat balance semua kekuatan politik. Ini tentu setelah hubungan mesra dengan Bu Mega ini segera bisa dilakukan loh, Jang. Ya. Ya kan? Ya. Akan tetapi mungkin ya, gua kemarin itu agak punya asumsi atau analisis subjektif gua, punya hipotesa bahwa Sekjen PDIP tidak akan kembali dijabat oleh Pak Hasto. Ya. Tapi kemudian tiba-tiba ketika kembali Bu Mega dengan dinamika internal yang gue dengar sangat menegang gitu, dan bahkan membuat kaget semua petinggi-petinggi DPP PDIP sendiri, itu akhirnya kan PDIP yang kembali ke default setting, Pak Prabowo punya kepentingan lebih serius bahwa satu, ini faksi-faksi ternyata masih mapan nih, Cang, secara definitif. Nomor dua, urgensi yang menurut gua dibandingkan kekuatan politik yang lain, bagi gua PDIP ini adalah kekuatan formal politik yang punya daya bargain dan power cukup luar biasa. Kita hitung dari kekuatan formalnya. Di DPR RI punya kursi berapa? 110 ya. 110, 16,2% kalau nggak salah. Kemudian PDIP dan Bu Mega itu juga punya kekuatan jejaring yang bisa digerakkan dalam waktu sekejap karena punya anggota DPRD provinsi sebanyak kalau nggak salah 388. Ya. Itu jumlah anggota legislatif di sektor DPRD provinsi punya itu, dan itu adalah yang terbanyak di antara 8 parpol yang berkontestasi di 2024. Gue iris lagi, Neng, kekuatan PDIP di sektor yang lebih rendah, DPRD kabupaten dan kota. Punya jumlah kursinya berapa? 2.602 anggota DPRD kabupaten kota. Sekali tombol perintah Bu Mega bisa digerakkan ke seluruh daerah. Jangan lupa, Mas, Pak Prabowo udah sempat dapat preview simulasi gimana kalau kepala daerah PDIP itu Mbak Lelo nggak ikut retret, Mas. Itu pasti agak annoyed ya Pak Prabowo, karena nggak serempak jadinya. Nah, gua dengan tambahan data lo itu bahwa PDIP dengan kekuatan yang sebesar itu, jika kemudian diajak turut serta melakukan program-program populis Prabowo yang saat ini sedang dijalankan dengan serius, tentu akan menjadi salah satu insentif tambahan agar pemerintahan Prabowo bisa berjalan dengan cukup mapan. Karena secara kesejarahan bisa kita lihat PDIP itu kalau memainkan peran politik canggih, narasinya hebat, engineer-nya juga hebat, sangat luar biasa hebat, dan mungkin karena keterbatasan waktu nanti kita lanjutkan. Betul sekali, kita harus jeda terlebih dahulu ya, Mas Ab dan juga Mas Icang, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.